Mari kita baca bersama-sama Galatia 5, 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Di sini ada kemurahan, kebaikan, ya meskipun kadang-kadang sedikit ditukar mungkin urutannya ya. Saya pakai terjemahan di sini pakai istilah kemurahan, saya kadang-kadang kalau sudah baca di dalam bahasa Inggris di situ antara goodness and kindness mungkin agak sedikit bingung ya, saya yang mana yang goodness, yang mana yang kindness gitu. Well anyway, dua hal ini nggak bisa dipisahkan sih, pasti kemurahan, kebaikan, istilah apapun gitu ya, goodness. Sebetulnya generosity di sini kalau di dalam kata aslinya itu lebih dekat dengan yang kebaikan, yaitu goodness ya gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris sudah lihat ada terjemahan, ada yang punya ESV nggak? Saya tolong bacain urutannya. Ada nggak? Coba yang langsung ya ayat itu saja, ke-22, yaitu setelah love, joy, peace, terus patience, terus kindness, ya kindness, goodness kan ya. Kindness dulu baru goodness gitu. Kindness yang kemurahan, goodness yang kebaikan ya. Tapi yang lebih dekat dengan generosity itu sebenarnya yang goodness gitu, bukan yang kindness tapi yang good. Ya anyway, tapi kindness and goodness itu sudah dekat sekali, so ya kadang-kadang dipakai secara sinonim dan sebagainya. Saya mau secara khusus ini ya bicara tentang generosity yang ada kaitan dengan kebaikan itu. Saya mulai dengan ini, so ya gambaran ini nggak komplit pasti gambarannya ya, tapi gambaran dunia kontemporer kita di mana kita hidup. Ya ini gambar yang paling saya nggak usah ngomong, sudah tahu dunia kita kan mengajarkan kita mengumpulkan bagi diri sendiri ya. Of course di dalam setiap statement selalu ada kebenarannya, so ya. Kalau kita nggak mengumpulkan bagi diri sendiri lalu terus cuma mengharapkan belas kasihan daripada orang lain itu jadi orang yang totally responsible ya. Itu yang selalu menjadi persoalan daripada partai yang terlalu kiri gitu. Ya apa ini ya? Gak berhasil di dalam kehidupan, gak berhasil bersaing ya, ini pakai bahasa dunia of course ya, gak bisa compete ya, terus kemudian gak bekerja keras dan sebagainya, terus selalu menyerahkan kaum kapitalis lah dan sebagainya, ini kaum sebelah kiri ekstrem ini ya, sama seperti grup kanan, grup ekstrem kiri juga bisa sangat violent ya, saudara jangan cuma pikir yang ekstrem kanan toh yang bisa violent, grup ekstrem kiri itu bisa violent. Beberapa waktu lalu ada pertemuan G20 ya kalau nggak salah, G20 atau berapa ya di Hamburg, ada kerusuhan terjadi. Sebetulnya yang mau protes itu grup kiri gitu, partai kiri, tapi ditunggangi sama orang-orang partai kiri, bukan partai lagi, orang-orang kiri yang sangat radikal, akhirnya terus bakar-bakar dan sebagainya, merusak dan seterusnya. Jadi kalau sudah lihat biasanya orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang nggak berhasil di dalam kehidupan gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Saya jadi komentarnya terlalu banyak yang ini ya, yang sisi satu nih. Di satu sisi kita tahu dunia kita memang mengumpulkan bagi diri sendiri. Saya cuma mau bilang, poin ini pun ya yang kita nggak setuju, tetap ada aspek kebenarannya ya. Memang kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri kan ya. Daripada terus meminta belas kasihan daripada orang lain, terus habis itu nggak mau berusaha, dan terus selalu menyalahkan orang kaya dan sebagainya, itu persoalan yang sangat-sangat ya problematis itu. Sisi yang lain kalau kita sudah bekerja bagi diri sendiri, ya ini yang kita mesti ngomongin sekarang. Sisi yang lain kalau kita sudah bekerja bagi diri kita sendiri, hati-hati ya, jangan hanya mengumpulkan bagi diri kita sendiri. Lalu terus kemudian kita nggak tahu apa artinya belas kasihan, kita nggak tahu apa artinya membantu orang miskin dan sebagainya, kita selalu menyalahkan karena mereka sendiri yang malas dan sebagainya. Orang miskin nggak selalu malas ya itu. Orang di dalam kehidupan yang susah itu nggak tentu karena dosanya. Memang bisa karena dosanya, tapi nggak tentu juga. Yang kedua, di dalam kaitan dengan ini, waktu dunia mengajar kita mengumpulkan bagi diri sendiri, ya kekayaan, ya menjadi kaya dan sebagainya. Sebetulnya apa yang dicari? Aristotle bilang kan sebetulnya kebahagiaan, gitu ya, kebahagiaan. Orang kejar itu bukan sebagai tujuan yang paling akhir. Tapi sebenarnya orang mau bahagia, karena dia pikir dengan keuangan yang banyak, dia bisa lebih bahagia. Or perhaps, mungkin bukan bahagia kali ya, tapi dihormati mungkin gitu. Di dalam pengertian takut dihina dan sebagainya, maka dia mengejar kekayaan. Atau perhaps bukan dihormati, tapi dihormati supaya
again Aristotle bilang dihormati pun belum terakhir. Mungkin sebenarnya terakhirnya ada dihormati supaya bahagia juga gitu. Jadi orang mengejar kekayaan kan dia pikir kalau dia kaya dia dihormati, waktu dia dihormati dia ada kebahagiaan. Tapi sayangnya kebahagiaan bukan dari sana juga gitu ya. Or perhaps ya ini yang lebih Alkitab ya. Mungkin dia mau dicintai kali saya. Dihormati itu agak sedikit lain ya saya dengan dicintai. Dicintai termasuk kebutuhan paling dasar seperti kayak dihargai lah saya, nggak harus dihormati sampai gimana. Tapi dihargai, diterima gitu maksudnya ya. Di-accept gitu misalnya. Ya penolakan itu kan menyakitkan kan saya. Maka kebutuhan tuh dicintai ya. Lalu orang pikir dengan kekayaan ya. Dia bisa lebih mendapatkan cinta atau setidaknya suka kali ya dari orang lain gitu. Orang lain lebih suka kepada dia mendapatkan cinta. Tapi again, cinta nggak diselesaikan di sana ya. Cinta itu diselesaikan oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Bukan kita cari jalan ini supaya kita dicintai. In fact kalau kita masih mau bahas bagian ini saya, ada banyak orang yang dihormati karena dia ditakuti, itu hidupnya sangat kesepian. Karena dihormati tanpa cinta itu sangat nggak cukup saya, sangat nggak cukup. Ada orang begitu dihormati dalam pengertian ditakuti maksudnya gitu. Tapi sangat kesepian. Karena power itu ya, power ini kuasa. Nah, orang-orang yang powerful biasanya kan memang dihormati gitu ya. Dihormati at least oleh yang powerless gitu kan saya. Power itu bisa membuat manusia ke ujung tinggi yang nggak jelas gitu ya, sehingga akhirnya dia nggak mendapatkan relasi cinta di dalam keadaan. Orang itu takut lebih daripada ini mencintai dia. Gitu. Kalau ada orang yang di dalam keadaan seperti ini masih menikmati juga hidup yang kayak begitu, tidak ditakuti ya, saya pikir dia memang sudah rusak ya jiwanya gitu. Dan perlu pertolongan dari Tuhan. Tapi dicintai saya itu sedikit promising gitu kalau kita lihat. Kebutuhan dicintai nih maksud saya yang promising gitu. Bukan mendapatkan cinta melalui kekayaan yang promising, bukan itu poinnya saya. Itu nggak terlalu promising. Tapi kalau ada orang melihat di dalam kehidupan ini kebutuhannya adalah dicintai dan kekristenan memberikan jawaban yang jelas tentang cinta, tentang kasih itu di mana. Tapi bukan juga kekayaan saya, bukan cuma mengejar. Wah ini kan konteksnya generosity saya. Generosity memang ada banyak kaitan dengan uang memang gitu kan ya, dengan harta meskipun nggak eksklusifly ke sana. Orang mengejar kekayaan, mengharapkan kebahagiaan, dihormati, dicintai. Tapi perhaps orang juga bisa menjadi murah hati sebagai sarana untuk dihormati dan disukai juga mungkin ya. Kita kasih petugas hotel ya, ngangkatin koper kita, ya kasih lah, cuma uang berapa sih kasih kayak gitu. Ntar nggak dikasih kenapa? Dikira kita pelit lagi gitu kan ya. Dikira kita pelit berarti saya dong itu saya. Berarti kan ini motifnya adalah tentang saya dong kok kayak gini. Bukan karena saya betul-betul mau memberi, tapi karena saya nggak mau dihina sebagai orang pelit gitu. Ya, urusan uang berapa sih cuma segitu aja lu nggak mau kasih gitu. Akhirnya lu ntar malah hina kalau lebih ini lagi, hati-hati loh, ntar lu nggak kasih malah kok perlu dibuka-buka di dalam hotel gitu ya, malah dicolong-colong barang, lu sudah kasih uang cuma kecil segitu kan, daripada kok perlu dibuka-buka, akhirnya malah nggak aman, nanti rugi lebih besar dan sebagainya. Alasan-alasan seperti itu saya common deh seperti di dalam dunia, tapi kalau sudah lihat tujuannya bukan ini, bukan betul-betul seperti yang dikatakan Alkitab, tapi lebih kepada kita sendiri ya, lebih kepada keselamatan kita, lebih karena kita mungkin nggak mau konflik, nggak mau repot, nggak mau dianggap pelit dan sebagainya gitu. Ada berbagai macam motivasi untuk kemurahan gitu. Nggak harus motivasi yang benar atau motivasi yang alkitabiah. Ya meskipun kemurahan itu urusannya banyak sekali dengan harta dan uang ya, tapi hati-hati juga dengan kemurahan yang direduksi hanya dengan urusan uang. Maksudnya segini-gini saya, ada banyak orang rasa sudah menyelesaikan bagian atau tanggung jawabnya asal dia sudah memberi secara finansial gitu ya. Kalau orang datang ke gereja gitu ya, saya kan sudah kasih persembahan. Saya dukung loh gereja ada kebutuhan apa gitu. Itu seperti kayak mereduksi generosity hanya dengan urusan uang gitu ya. Saya sudah pernah bilang ke saudara ada orang-orang yang memang nggak terlalu bergumul saya waktu memberikan uang. Pergumulannya dia bukan di situ gitu. Dia lebih mesti memberikan waktu kali daripada uang gitu.
Sementara orang-orang lain kayaknya bergumul sekali kalau memberikan uangnya gitu. Mungkin dia masih struggling dalam kehidupannya. Tapi kalau dia memberikan waktu bisa sangat ada gitu. Ya memang maaf ya, hidupnya mungkin nggak terlalu berhasil juga gitu. Jadi dia banyak sekali waktunya gitu. Orang kayak gini suruh korban waktu kayaknya nggak ada pergumulan sama sekali. Begitu suruh korban uang, dia jadi sangat persoalan gitu. Saya pikir ini sih ya, kita masih mengerti generosity atau kemurahan ini di dalam kaitan dengan korban juga ya gitu. Bukan cuma memberikan apa yang kita memang lebih apalagi nggak kepake gitu. Orang yang memberi di dalam kelimpahannya dengan orang yang memberi dari kekurangannya itu ini ada bedanya ya. Jadi waktu kita bicara dengan generosity kita kan di sinopsisnya juga ditulis kita mau belajar dari divine generosity. Divine generosity pasti nggak bisa dirijus cuma urusan Allah memberi kepada kita berkat material, pasti bukan cuma itu artinya saya. Divine generosity ya itu di dalam pikiran mendadak lupa namanya. Kalau nggak salah Bonaventura ya. Bonaventura dia bilang ini saya Tuhan itu generous karena dia memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk kita. Generous itu Tuhan bukan cuma memberi pemeliharaan biasa, tapi dia memberikan dirinya sendiri. Itu divine generosity. Ya, kita bisa terusin pembahasan ini, tapi sebelumnya kita selesaikan dulu bagian ini saya. Memberkati untuk diberkati, atau memberi untuk diberi. Ya ini ceritanya teologi sukses ya. Jadi kenapa orang bermurah hati, kenapa orang perpuluhan, kenapa orang generous supaya dia mendapatkan generosity-nya Tuhan. Cerita teologi sukses ini jauh dari Alkitab saya, karena motivasinya pasti bukan Tuhan, motivasinya yaitu mamon gitu. Kita bukan memberkati untuk diberkati saya, justru kita diberkati supaya kita bisa memberkati, itu yang Alkitabiah ya. Kita diberkati supaya kita bisa memberkati, bukan kita memberkati supaya kita diberkati Tuhan. Ini standar lah saya, bahan sekolah minggu harusnya gitu. Lalu ada fenomena filantropis seperti sudah tahu ya. Saya nggak tahu tuh sudah lihat filantropis, sudah lihatnya gimana gitu. Saya pikir kita lihat dari dua aspek ya. Maksudnya gini saya, atau gini lah, kita jangan sok tahu gitu ya. Kita ini bukan Tuhan, jadi kita nggak ada poin ya kita memosisikan diri jadi Tuhan gitu. Ada orang yang sinis banget dengan filantropis gitu ya. Apalagi kok filantropisnya bukan Kristen gitu. Terus kita pakai teori tulip lah, macam-macam lah dan sebagainya menunjukkan total depravity-nya orang lain, mau filantropis lah, mau apa gitu. Pendek kata manusia itu dalam dirinya penuh dengan kejahatan. Maksudnya totally skeptical gitu ya. Meskipun poin ini ada benernya, saya ada benar, tapi jangan lupa saya ada fenomena, bukan fenomena ya. Maaf salah ngomong saya. Ada kenyataan bahwa Tuhan itu memberikan common grace gitu kan ya. Jadi orang yang bisa punya keinginan hati untuk memberi dan sebagainya. Juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Pekerjaan Tuhan nggak dibatasi oleh orang yang percaya saja, saya enggak gitu. Pekerjaan Tuhan bisa terjadi dalam diri orang belum percaya atau yang akan nggak percaya sampai mati nggak akan percaya. Pekerjaan Tuhan juga bisa dinyatakan melalui dia gitu. Kerajaan Allah itu sama sekali nggak diikat hanya oleh orang percaya. Memang harusnya orang percaya paling terlibat di dalam kerajaan Allah ya, tapi kerajaan Allah nggak sesempit itu, saya. Jangankan orang yang nggak percaya, batu pun bisa dipakai Tuhan untuk urusan kerajaan Allah. Masa orang nggak percaya nggak bisa dipakai Tuhan untuk urusan kerajaan Allah? Itu doesn't make any sense. Kalau kursi yang saudara duduk ini aja bisa dipakai untuk kerajaan Allah, masa manusia reprobat nggak bisa dipakai untuk kerajaan Allah? Gitu. Manusia kan bagaimanapun lebih tinggi dari kursi, saya. Jadi bagaimana saya melihat? Saya sengaja pakai istilah fenomena ya. Fenomena filantropis kita nggak tahu lah, saya dalamnya orang itu apa gitu. Di dalamnya bisa ada pekerjaan Tuhan yang melalui, tapi bisa ada ya itu total depravity tadi gitu ya, ketidaksucian motivasi dan sebagainya. Itu urusan dia sama Tuhan ya, bukan urusan kita untuk sindir-sindir dia dan sebagainya atau totally skeptis. Orang yang paling makin skeptis dengan orang-orang ateis yang filantropis gitu ya, mungkin dia sendiri juga pelit ya. Sekali lagi ya, orang Kristen yang sangat sinis dengan orang non-Kristen yang filantropis, mungkin semakin dia sinis semakin membuktikan dia sendiri pelit kali cuy, mungkin gitu. Jadi dia nggak happy kalau ada orang non Kristen kok bisa punya jiwa lebih memberi daripada dia gitu. Dia terusik bukan karena urusan doktrin tulip, dia terusik karena dirinya sendiri yang kurang generous dibandingkan dengan orang-orang ateis yang seharusnya nggak generous kok mereka bisa generous, itu mengganggu gitu, mengganggu. Nggak nyaman untuk orang-orang Kristen yang nggak generous. Gitu.
So hati-hati dengan ini ya, dengan motivasi kita sendiri waktu kita bicara ini filantropis. Kita bersyukur kepada Tuhan ada orang-orang filantropis itu ya. Kedalaman hati mereka, motivasi mereka apa ya kita nggak tahu, yang tahu Tuhan gitu. Yang tahu bukan kita. Let's say kita cuma bisa melihat dari aspek fenomena mereka memberi ya sudah kita remain di dalam dunia fenomena dan gitu kan ya. Kalau ingin disilakan numenana ya Tuhan yang tahu gitu lah. Yang kita tahu ya fenomenanya mereka jadi filantropis gitu. Numenanya apa? Yang nggak tahu itu Tuhan lah, urusan Tuhan, bukan urusan saya gitu ya. Jadi saudara nggak usah sok tahu seperti Tuhan mengetahui kedalaman hati seseorang. Yang kita perlu tahu itu adalah kedalaman hati Tuhan dan kedalaman hati kita. Itu yang kita perlu tahu gitu. Kedalaman hatinya orang lain ya kita serahkan pada Tuhan dan orang itu. And therefore, ini kaitan dengan fenomena filantropis yang rada ambigu. Ini ya kita nggak tahu satu sisi common grace, satu sisi pengaruh dosa gitu ya. Satu sisi kesombongan hati manusia yang kepingin pameran, perhaps. Sisi yang lain ya dibilang nggak ada pekerjaan Tuhan, juga ada pekerjaan Tuhan. Saya menyertakan kutipan dari orang-orang yang non-Kristen sini, non-Kristen. Ini kutipan orang-orang non-Kristen ya. Sengaja kutip orang-orang non-Kristen. Sebagian malah ateis di sini. Dan sudah bisa lihat di dalam kutipan ini mereka begitu dekat dengan prinsip Alkitab gitu, at least sebagian lah ya. Sama mirip seperti kayak fenomena filantropis gitu kan ya. Our God is a generous God. Kok ada ya human being yang generous? Setelah kita periksa ternyata mereka bukan Kristen. Kok mereka bisa ya imaging God kayak begitu ya? Padahal ini kan dikatakan buah Roh Kudus kan ya. Being generous ini kan buah Roh Kudus. Generosity ini kan buah Roh Kudus. Jangan lupa common grace itu sangat ada berkaitan dengan Roh Kudus. Common grace itu dari Roh Kudus. Memang bukan di dalam grace yang menyelamatkan, tapi common grace itu nggak bisa dimengerti tanpa Roh Kudus. Orang bisa punya talenta, orang bisa punya bakat, itu common grace ya. Itu dari mana? Dari Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, itu Roh Kudus sangat ada kaitannya dengan ini ya. Kreativitas artis dan sebagainya, orang-orang yang membuat bait Allah dan sebagainya, itu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan cuma Musa, bukan cuma imam, tapi juga artis. Ada artis yang nggak percaya, tapi karena Roh Kudus dia bisa punya bakat. Jadi pembicaraan common grace itu nggak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Jadi sudah membicarakan buah Roh, kita biasa di dalam kalangan Injil kan membicarakan ini tentu saja dan proper memang membicarakan dalam konteks orang percaya pasti kan betul kan ya? Waktu kita bicara buah Roh kan kita bicara dalam konteks orang percaya kan. Betul, nggak salah saya ngomong itu. Tapi jangan lupa jangan lupa Roh Kudus itu pekerjaannya nggak dibatasi oleh orang percaya. Dia bisa memberikan common grace kepada orang yang nggak percaya. Dan waktu dia bekerja secara common grace, menahan kejahatan itu ya, dia bisa memberikan ini. Ada orang itu bisa punya generosity itu dari Roh Kudus ya. Dengan hati-hati kita juga bisa bilang buah roh tapi bukan di dalam pengertian orang yang diperanakan kembali ya, bukan gitu. Tapi itu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya dan membatasi kejahatannya sehingga dia nggak terlalu pelit atau nggak terlalu cinta uang dan seterusnya. Itu dari mana kalau bukan Roh Kudus ya? Pasti dari Roh Kudus itu. Jadi saudara jangan terlalu menghina pekerjaan Allah di dalam diri orang-orang yang nggak percaya ya. Karena itu juga pekerjaan Tuhan gitu. Nah, di dalam spirit ini ya, bukan confuse antara saving grace and common grace, bukan. Di dalam spirit ini saya mau bagikan kutipan ini dari orang-orang yang gak percaya. Yang pertama Confucius. To practice 5 things under all circumstances constitutes perfect virtue. These 5 are gravity, generosity of soul, sincerity, earnestness, and kindness. Mempraktekkan 5 hal ini ya, di dalam semua kondisi keadaan apapun, ini akan constitute itu establish membentuk lah ya, establish constitute akan mendirikan kebajikan yang sempurna. Dan 5 hal ini adalah gravitas itu bobot, maksudnya gravity bobot, generosity of soul ya, ini kemurahan jiwa ya, ketulusan, lalu kesungguhan dan kebaikan ya, kindness, kebaikan atau kemurahan ya, kindness, kemurahan kalau di dalam zaman. Dekat sekali ya sama Alkitab ya. Nah, saya tertarik terutama dengan istilah ini under all circumstances. Under all circumstances. Semua keadaan ya.
Saya bukan generous waktu saya kelebihan uang saja, itu enggak under all circumstances namanya. Ini Confucius loh, saya bukan Alkitab ya. Confucius sudah tinggi sekali seperti ini. Dan kalau sudah lihat, apa ada yang salah di sini saya kutipan ini ya. Yang kedua, Albert Camus ini ateis ya, filosofer ateis itu. Real generosity toward the future lies in giving all to the present. Kemurahan yang sejati, yang sesungguhnya ya, itu terhadap, kita kan seringkali kepingin murah hati kalau kita pas sudah apa gitu kan ya, toward the future. Tapi bagi kamu itu terutama adalah waktu kita memberikan di sini dan sekarang gitu. Jangan keep dreaming nanti saya akan menolong orang lain, nanti saya akan, yaitu akan gitu. Ini kita ngomong sekarang, giving all to the present, ini. Jangan bicara rencana generous waktu yang akan datang gitu. Semua orang bisa keep dreaming kayak begini. Ini orang ateis ngomong seperti ini gitu. Ada orang yang selalu, ini virtue-nya itu adalah virtue yang akan datang gitu ya. Banyak sekali kondisinya. Tapi orang ateis yang satu ini bisa mengajar kita ya, yaitu sekarang. Kalau mau generous sekarang gitu. Orang yang di dalam keadaan sekarang nggak memberi, waktu dia di dalam keadaan let's say kelimpahan juga nggak akan memberi. Saudara percaya saja, ini prinsip Alkitab kok. Barang siapa nggak setia di dalam perkara kecil, nggak mungkin setia dalam perkara besar. Itu omong kosong kalau bisa terjadi kayak gitu. Barang siapa yang nggak melatih waktu dia di dalam keadaan sederhana, ya dia nggak memberi di dalam keadaan kelimpahan, sudah pasti nggak memberi. Pasti itu. Kalau memberi dia akan memberi untuk motivasi yang lain. Itu memberi kepura-puraan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mengajarkan kita, ya kita beri waktu inilah, waktu kamu sudah mulai mapan atau apa. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajarkan kita memberi, kalau mau memberi terlibat ya sekarang, di dalam porsi sekarang gitu. Kalau saudara 1.000 rupiah aja nggak bisa, atau 100 rupiah lah ya. Kalau 100 rupiah kita memberi aja gagal gitu, nggak usah mimpi dengan 1 miliar sudah memberi, nggak ada itu. Ini kamu saya yang bicara, bukan Alkitab itu. Richard Dawkins sudah tahu dong ya, yang sangat hostile terhadap kekristenan, very very hostile. Dia bilang orang Kristen itu delusi, mengerti tentang Allah gitu. Dan dia mengajarkan seperti ini, let us try to teach generosity and altruism because we are born selfish. Mari kita mengajarkan kemurahan dan altruism jiwa, lawan kata egoism ya. Ego itu saya, altru itu alter, itu berarti orang lain ya. Jadi altru, alter, orang lain, ism. Karena kita ini dilahirkan egois gitu. Mirip sekali dengan doktrin reform ya. Kita di dalam reform kan mengatakan kita total depravity, we are born sinful ya, selfish itu. Gak ada doktrin reform mengajarkan we are born generous gitu ya. Tapi karena lingkungan kita daya dipengaruhi lingkungan, akhirnya makin lama makin pelit. Karena saya hidup di lingkungan orang-orang pelit, akhirnya katanya firman Tuhan kan hidup mesti cerdik gitu kan ya. Kalau orang generous hidup di antara orang-orang pelit jadi korban nanti gitu. Jadi saya harus ikut-ikutan pelit terhadap orang pelit. Itu lingkungan yang membentuk saya. Richard Dawkins akan bilang no. We are born selfish. Kita ini born sinful ya. Kita ini lahir ya dengan penyakit natur kita itu nggak generous ya. Makanya Tuhan perlu bekerja membentuk kita supaya kita generous. Even Richard Dawkins pun tahu saya poin ini. Seringkali waktu di dalam keadaan ini ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita kan Tuhan menyatakan how selfish we are gitu. Justru waktu dalam keadaan-keadaan sulit gitu ya. Itu lebih teruji karena lebih menyatakan diri kita apa adanya daripada waktu kita di dalam keadaan kelimpahan gitu. Simone de Beauvoir sekali lagi dia waktu kecil latar belakang Kristen, dididik secara Kristen, dia sendiri di dalam hidupnya pernah bercita-cita jadi biarawati, tapi akhirnya terus di dalam satu periode kehidupan dia jadi ateis itu, dan seumur hidup akhirnya ateis itu. Simone de Beauvoir, feminis ini eksistensialis, filosofer, tulisannya insightful. Ini salah satu kutipan. That's what I consider true generosity. Inilah yang saya anggap sebagai kemurahan yang sesungguhnya, yaitu you give your all and yet you always feel as if it cost you nothing.
Kamu sudah berikan semua atau banyak hal gitu lah, misalnya saya modify sedikit ya. Kamu berikan semua, kamu berikan banyak hal. Tapi kamu masih merasa bahwa itu, apa ya, it cost you. Kayak nggak membebani kamu gitu lah, terjemahan agak bebas ya. Jadi kamu sudah berinya banyak, berinya semua. Tapi itu seperti kayak kamu nggak sedang bayar harga gitu. Bagus ya, orang ateis saya ngomong kalimat kayak begini. Ini keadaan hidup yang overflowing gitu, yang luber ya. Waktu kamu kasih, kamu nggak jadi terlalu peka ya bahwa kamu sudah kasih gitu. Orang Kristen berapa banyak saya masuk spiritualitas sampai kayak gini, saya berapa banyak gitu. Dari 10 berapa banyak orang Kristen saya masuk dalam spiritualitas kayak begini. Kamu sudah beri and yet you feel as if it cost you nothing. Seperti kayak, apa sih itu nggak ada ini ya, nggak ada artinya gitu. Saya juga nggak rasa sakit gitu, saya nggak rasa korban gimana, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah gitu ya. Simone de Beauvoir, Khalil Gibran misalnya, memang sangat dipengaruhi oleh kekristenan, tapi dia kalau sudah baca ini ya biografinya, dia bukan cuma dipengaruhi oleh kekristenan, saya dipengaruhi oleh Sufi ya, dipengaruhi oleh Bahai dan seterusnya, dan banyak sekali ya agama yang mempengaruhi dia ya. Pluralis lah, ini orang pluralis gitu ya. Dia mengatakan ini tuh dia terkenal saya penulis spiritualitas terkenal. Mungkin terjemahan buku bahasa Indonesia ada ya, mungkin ya. Ada nggak ya? Ada kali ya di sini ya. Ini penulis populer luar biasa Khalil Gibran. Dia bilang generosity is giving more than you can and pride is taking less than you need. Kemurahan itu adalah kamu memberi dari yang kamu bisa gitu. Itu baru kita bicara kemurahan. Memberi ya lebih daripada border yang kamu bisa, itu baru bicara kemurahan. Kalau menurut Khalil Gibran ya saya. Lalu pride itu apa? Pride itu kesombongan, angkuh, congkak, itu adalah kamu menerima lebih sedikit daripada yang kamu perlu. Jadi ini kalau diterapkan kepada orang lain ya, sebetulnya kita perlu minta tolong segini ya, tapi kita karena sombong, kita nggak mau pertolongan orang lain, kita terima lebih sedikit daripada yang kita perlu gitu. Itu orang sombong katanya Khalil Gibran. Dan tentu saja lebih benar lagi kalau ini diterapkan kepada kita dan Tuhan ya. Ya, kita perlunya seberapa, tapi kita ambilnya cuma seberapa gitu. Padahal kita perlu dari Tuhan itu pengampunan yang sepenuhnya gitu ya. Perlu dari Tuhan anugerah sepenuhnya. Kita ini totally bangkrut, tapi kita masih mau, ya saya sih berdosa. Tapi saya bisa inilah ya, tambah-tambah amal, puasa, doa, tambah itu untuk keselamatan saya dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya taking less than you need. Padahal kamu perlu korban Kristus itu secara sempurna, tapi kamu rasa kamu masih bisa menambahkan sesuatu dari jasamu, dari kebaikanmu, dari moralmu, sehingga kamu taking less than you need. Itu kamu dikuasai oleh pride. Ini bukan Khalil Gibran ya, saya. Ini kita kontekstualisasi dalam konteks Kristen gitulah maksudnya, dalam konteks ini teologi reform gitu. Tapi dasar pengertiannya sederhana lah ya. Kalau kita mengambil lebih sedikit daripada yang kita perlu, itu kita dikuasai kesombongan, kita dikuasai kepelitan atau keserakahan. Waktu kita bukan saja tidak memberi sesuai yang kita bisa, tapi tidak memberi lebih daripada apa yang kita bisa. Very radikal ya, ini pengajar-pengajar ini ya. Sangat-sangat radikal gitu. And therefore ya, waktu kita bicara tentang buah roh, saudara jangan sombong ini ya. Kita orang Kristen yang cuma buah roh itu, mereka semua total depravity. Gak ada yang bisa memiliki buah roh yang sejati seperti orang Kristen. Poinnya bukan di orang Kristen ya, saya. Senternya itu di Roh Kudus, bukan di orang Kristen, bukan gitu. Senternya sekali lagi ya, itu di Roh Kudus sang pemberi, bukan di kehebatan orang Kristen yang menerima buah roh dari Roh Kudus, bukan itu saya, jangan lupa. Jangan jadi orang Kristen GR. And therefore seringkali Tuhan memunculkan ini ya, bukan cuma teori tapi juga kehidupan ya, orang-orang yang generous untuk memperingatkan kita ya, untuk mengingatkan kita tentang siapa itu Roh Kudus. Yang bekerja itu bebas, berdaulat ya. Kedaulatan Roh Kudus yang nggak boleh dimanipulasi, nggak boleh manipulasi sih pasti nggak boleh ya. Nggak bisa dimiliki secara eksklusif gitu ya, cuma oleh orang Kristen gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke konsep Alkitab, ya. Konsep Alkitab. Mari kita bicara tentang kemurahan ilahi. Beberapa ayat Matius 5, 45, 46, 20, 15, Yakobus 1, 5. Tolong 3 orang mempersiapkan langsung supaya kita nggak terlalu lama. Matius 5, 45, 46, 20, 15. Maksudnya Matius dan Yakobus 1, 5. Tolong saya bacakan. Matius 5. Siapa? Matius 5 ya. ayat 45 sampai 46. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah memungut cukai juga berbuat demikian? Jadi ide dasarnya apa, Soe? Kalau sudah kaitkan dengan kemurahan, ini seperti kemurahan hati. Memang istilah generosity nggak muncul secara eksplisit ya di sini ya. Tapi ini menyatakan keluasan hati Allah ya, the goodness of God, apa itu? Kindness of God ya. Yaitu bagaimana Tuhan yang menerbitkan matahari, menurunkan hujan, bukan hanya bagi orang benar, tapi juga bagi orang yang tidak benar gitu. So generosity itu nggak bisa parsial, nggak bisa gitu. Itu bukan generosity kalau parsial. Karena Tuhan itu generosity-nya nggak parsial. Maksudnya Tuhan itu memberikan ini ya berkatnya, bukan hanya kepada orang-orang yang taat kepada dia, tapi juga kepada musuh-musuhnya. Kalau sudah baca konteksnya ini mengasihi musuh ya. Generosity itu kalau kita mengikuti kemurahan hati ilahi itu nggak bisa parsial. Waktu saya katakan nggak bisa parsial itu bukan berarti saudara harus memberi semua orang undifferentiated, ya nggak mampu lah ya. Bukan itu poinnya. Tapi saudara berbuat baik ya, memberi itu bukan dikendalikan oleh orang yang saudara suka atau orang yang baik kepada saudara. Gitu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, nah itu loh ya. Kamu cuma generous sama orang yang tahu terima kasih. That's not generosity. Gitu. Karena generosity ilahi bukan itu. 20 ayat 15. Yang lain? Yang lain tolong siapin Yakobus 1 ayat 5 ya. Ya. Ya, murah hati, generous ya. Nah, kita nggak ada waktu untuk baca keseluruhan, tapi kalau sudah lihat dalam perikop itu kan jelas ya tentang apa? Perumpamaan yang orang bekerja di ya kebun anggur yang ada yang mulai pagi dan seterusnya. Akhirnya terakhir semua kan dibayar sama gitu kan ya. Lalu yang kerja duluan dari pagi kan kesel gitu ya. Kenapa kok dibayar sama? Padahal sudah janjian dari pertama memang 1 dinar gitu kan ya. Tapi terus kemudian yang kerja terakhir dikasih 1 dinar ya. Terus kemudian yang kerja pertama dapat 1 dinar, mereka pikir mereka dapat lebih banyak gitu. Nah, kita bisa bahas ini panjang sekali, ini perumpamaan yang sangat-sangat kompleks dan kaya gitu. Tapi untuk keterbatasan waktu kita bicara poin ini ya, ada kaitan dengan PA hari ini yaitu, kalau sudah perhatikan di situ ya, Allah itu generous itu. Generous di dalam pengertian apa? Ya ini kasih karunia dan belas kasihannya kepada orang yang nggak layak yang terakhir itu. Dan itu seringkali nggak bisa dimengerti oleh orang-orang yang di dalam pikirannya dikuasai oleh paradigma reward punishment ya. Jadi saya kerja apa, deliver apa, saya berhak dapat apa gitu. Saya sudah kerja keras menghasilkan apa, saya mesti dapatnya ini gitu. Kalau saya males ya oke, saya layak dihukum gitu kan ya. Tapi kalau saya sudah kerja banyak, saya mesti dapat ini. Pemikiran ini loh pemikiran hitung-hitungan jasa gitu. Itu yang paling nggak bisa mengerti generosity adalah orang-orang ini. Gitu. Dan Tuhan sendiri bilang kan ya, iri hatikah kamu karena aku murah hati. Gitu. Ya, orang-orang yang dikuasai paradigma ini ya, hitung-hitungan jasa dan sebagainya, adalah orang-orang yang paling sulit mengerti divine generosity. Yang paling nggak mengerti kemurahan ilahi. Yang paling mengerti siapa? Ya ini sebenarnya orang-orang yang nggak layak itu yang paling mengerti itu. Dan yang ironis di dalam bagian ini kan ya, betul ya, mereka janjian sedinar, Tuhan kasih sedinar gitu kan. Orang mau hitung-hitungan sama Tuhan juga bisa hitung-hitungan sama dia gitu. Saya kerja 1, oke 1, good 1, nggak lebih nggak kurang, persis 1 gitu. Maksudnya nggak ada lebihnya juga gitu. Sebetulnya ya, Tuhan kalau mau kasih lebih daripada 1 dia juga bisa kan ya. Bisa kan. Tapi ini mindset hitung-hitungan, ya sudah, kamu hitung-hitungan. Ya udah, Tuhan juga bisa hitung-hitungan kayak begini gitu. Kamu mau urusan reward and punishment, kerja berat dapat ini sesuai dengan kerja beratmu, ya sudah dapat segitu. Tapi mereka jadi nggak tahu apa artinya generosity. Karena waktu mereka dapat 1 dinar, itu mereka memang layak untuk dapat itu, layak gitu. Memang mereka sudah kerja kan ya, lalu terus dapat 1 dinar, ya memang itu upahnya mereka gitu.
Tapi kekristenan kan bukan agama upah ya, saya bukan gitu. Kita ini agama belas kasihan sebetulnya, agama generosity. Yakobus 1 ayat 5, Yakobus 1 ayat 5, tolong. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan. Ya. Ini kan bicara tentang kemurahan hati ya, tapi sekali lagi seperti kita tadi sudah ngomong, ini kaitannya bukan cuma uang gitu ya, jelas bukan cuma kayak uang, pasti bukan gitu. Di sini Tuhan tuh murah hati, apa urusannya kalau bukan uang? Di sini adalah apa? Ya, hikmat ya, benar kan ya? Jadi Tuhan itu murah hati, dia memberikan hikmat gitu. Kalau saudara kemurahan hati itu cuma urusannya dengan uang ya, saya pikir kita kurang mengerti keluasan arti kemurahan ilahi gitu. Di sini urusan dengan hikmat, bukan cuma dengan uang gitu. Tuhan tuh memberikan hikmat, dia nggak menahan hikmat. Tuh ini saya konon nggak tahu konon atau memang beneran juga ya. Itu kalau orang bisa kungfu 99 jurus, muridnya paling banter ya, ngerti 98 jurus gitu kan saya. Itu lawan katanya murah hati. Ada kebudayaan yang kayak gitu saya. Kebudayaan yang gak murah hati. Makin lama makin habis kan saya. Makin lama tinggal 97, 96, 95, 94, akhirnya lama-lama habis gitu ya. Karena apa? Karena orang-orang yang insecure itu gitu. Tuhan tuh membagi-bagikan hikmat, dia sumber segala hikmat, tapi dia nggak pernah takut kalau hikmatnya kesaingin sama manusia gimana. Gitu. Kalau sudah baca di dalam dewa-dewa Yunani itu ya, dewa-dewa Romawi, ada insecure-nya saya. Ada insecure-nya. Gambarnya itu very much reflecting itu created after the image of human, benar-benar itu. Dewa-dewa itu. Ya memang gak real anyway kan ya. Tapi kalau sudah baca dewa-dewa itu bisa iri, bisa cemburu, itu benar-benar manusia banget sih gitu ya. Manusia memproyeksikan keadaannya di dalam dunia terus dilempar kepada dewa-dewa. Ternyata dewa-dewa juga bisa kayak gitu. Dewa-dewa juga bisa dikuasai oleh nafsu, dewa-dewa insecure dan sebagainya. Tapi itu jelas nggak betul untuk Allahnya Israel gitu. Allah Israel itu bukan itu. Karena bukan hasil proyeksinya manusia, bukan. Maka di sini kalau sudah melihat itu generosity ya, sangat ada kaitan dengan ini sih, being secure itu tadi gitu. Nggak merasa terancam dia. Makanya dia bisa bagi gitu. Saudara kalau sharing kebenaran firman Tuhan ya, sharing aja gitu. Ntar kalau kita habis kulaan lagi minta dari Tuhan gitu. Saudara simpen, takut ntar orang lain ambil bahan saudara. Karena kita nggak generous, akhirnya ntar nggak dikasih lagi sama Tuhan. Benar-benar macet akhirnya kita gitu. Tapi saya bukan berarti motivasi sharing ke orang lain supaya Tuhan kasih. Itu teologi sukses itu tadi ya saya. Saya memberkati untuk diberkati, bukan ini gitu. Saya mau menyatakan divine security gitu. Tuhan kita itu totally secure. Dan kita mesti secure seperti Tuhan, at least ke arah sana. Security kita nggak sempurna seperti Tuhan, sudah pasti gitu ya. Tapi kekhawatiran kayak begitu tuh sangat-sangat manusia, dan maksudnya bukan ilahi. Gitu. Kalau kita belajar dari kemurahan ilahi, ya, dia bagi hikmatnya. Kalau di PL kalau saya melihat ini ya gambarannya agak negatif ya. Saya mungkin baca pakai perspektif ya oke lah Lutheran gitu ya. Tapi bukan nggak ada poin. Maksudnya gini saya. Kalau sudah lihat di PL banyak hal di dalam PL itu waktu manusia melihat dirinya dia cenderung melihat kemungkinannya untuk jatuh di dalam dosa gitu ya. Bukan berarti di dalam PL nggak ada berita anugerah saya bukan gitu. Tapi kalau sudah lihat manusia itu begitu peka tentang deteksi ya. Lihat kehidupan manusia itu begitu banyak kekurangan kelemahannya. Ya seperti kita pernah ini saya sharing kan. Ini di kitab bijaksana dikata jangan beri aku kekayaan, jangan beri aku kemiskinan gitu kan ya. Takut kekayaan, takut kemiskinan itu bukan seperti kayak seolah-olah kok kurang iman ya. Bukan kurang iman saya, tapi waktu kita melihat kepada kekuatan diri kita sendiri, kita tahu kita itu gampang sekali jatuh itu. Maka ada kalimat-kalimat seperti ini mirip saya kalau sudah baca di dalam Pengkhotbah 5, Nehemia 9 ya. Kemurahan ilahi ya, itu Tuhan itu murah hati. Tapi ini nggak menjamin bahwa manusia yang menerima kemurahannya itu jadi otomatis jadi murah hati juga gitu. Coba sudah baca Pengkhotbah 5, 10, 11 yang lain boleh mempersiapkan Nehemia 9 ayat 35. Tolong dong. Jangan terlalu tunggu ya. Siapa?
mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, di bahasa Indonesia langsung diterjemahkan dengan kekayaan, prosperity dan sebagainya. Itu dalam bahasa aslinya, itu istilah itu ya. Itu bicara tentang goodness gitu. Jadi istilah tadi ya, saya lupa persisnya mana, itu yang harta atau kekayaan itu ya, prosperity itu di dalam bahasa aslinya adalah bicara tentang goodness. Jadi Tuhan itu memberikan kekayaan itu kan memang dari Tuhan kan, betul kan saya? Orang bisa mendapatkan harta itu kan dari Tuhan. Itu God's goodness gitu maksudnya. Itu adalah kemurahan hati Allah. Lalu diterjemahkan menjadi kekayaan. Memang betul juga kekayaan termasuk di dalamnya. Tapi maksudnya adalah kemurahan hati Tuhan ini ya, itu enggak membuat manusia jadi puas, malah membuat manusia bisa jadi apa di situ dikatakan? Apa di situ dikatakan tadi? Yang enggak puas itu ya. Jadi kemurahan hati Allah enggak menghasilkan sesuatu yang baik ya kalau di sini dicatat di situ, malah membuat manusia jadi ini ya Pak. Enggak puas itu. Nehemia 9:35 juga mirip, coba bacakan. Dalam kedudukan sebagai raja mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan cukup. Ya. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Ya. Tuhan memberikan banyak kebaikan kan ya. Itu loh istilah kebaikan tadi ya di dalam bahasa aslinya itu muncul juga di Pengkhotbah 5 tadi gitu. Istilah yang sama persis di dalam bahasa Ibrani gitu. Tuhan memberikan banyak kebaikan, tapi mereka bukan beribadah, mereka bukan melayani engkau. Tanah yang diberikan Tuhan itu begitu luas. Ini kan kemurahan hati Allah kan ya. Tapi nggak menjamin kemurahan hati manusia gitu. Ya ini dihancurkan oleh dosa di sini berarti. Kita bicara sekarang tentang kemurahan orang percaya ya. Jadi tadi kita bicara kemurahan ilahi, ada kemurahan orang percaya. Kemurahan orang percaya ini imaging kemurahan hati Allah ya. Kemurahan orang percaya ini cuma bisa terjadi kalau Roh Kudus yang memberikan. Mazmur 37:21, Amsal 14:31, Amsal 19:17, Kisah Rasul 2:46, 10 ayat 2, 2 Korintus 9. Tolong siapin semua ya, saya masing-masing. Mazmur 37 tolong bacakan ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya. Jadi kontrasnya gimana ini secara Hebrew paralelism termasuk paralelisme yang antitetik ya berarti ya. Jadi gimana antitetiknya yang pertama? Ya, meminjam apa? Tidak membayar kembali ya. Saudara pinjam, saudara nggak bayar gitu. Lawan katanya apa coy? Perhatian ya. Lawan katanya itu bukan pinjam terus bayar. Bukan. Itu bukan lawan katanya yang pertama, bukan. Sekali lagi ya. Ada orang pinjam nggak bayar ya. Lawan katanya ini bukan orang yang pinjam terus bayar. Bukan, saya bukan. Kekristenan itu bukan agama pasif kayak begini, bukan. Lawan katanya orang pinjam dan gak bayar, itu adalah orang yang minjemin. Gitu. Orang yang pemurah, itu lawan katanya. Coba baca lagi ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Ya. Tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya jelaskan saya kan ya. Jadi kalau saudara cuma kategori pinjam terus bayar, itu bukan orang generous ya. Sama sekali bukan orang generous gitu. Itu kita belum sampai ke apa yang di Alkitab tentang kemurahan, kindness, generosity, goodness. Itu nggak nyampe sama sekali. Saudara cuma orang utang yang setelah itu bayar. Ya memang normal harus bayar. Nggak ada yang mulia di situ. Itu normal banget kayak begitu kan ya. Nggak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Saya utang terus akhirnya bayar. Ya haruslah. Gitu. Kalau nggak bayar bagaimana? Tapi lawan katanya itu adalah yang generous tadi gitu. Itu lawan katanya orang yang pinjam terus nggak bayar. Amsal 14:31. Yang lain? Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Ya. Menaruh belas kasihan pada orang miskin mempermuliakan dia. Jadi ada kaitan dengan doksologi ya saya ini. Diakonia, generosity, ya kemurahan hati itu doksologi gitu, memuliakan Allah. Ada kaitannya dengan ibadah. Ya. Lalu lawan katanya apa sebelumnya? Yaitu orang yang ya menindas orang yang lemah ya. Oppressing orang yang ya itulah orang-orang yang nggak punya kekuatan ya, ditindas. Terus lawan katanya adalah orang-orang yang memperhatikan kebutuhan orang-orang yang
lemah itu ya. Torah itu banyak berurusan dengan ini saya. Salah satu ya, kalau saudara baca ini kan ya, Matius 23 itu ada 3 hal kan ya. The weightier matters of the law, saudara masih ingat gak ya? Matius 23, the weightier matters of the law itu apa saya? Yaitu apa? Coba baca dong. Ya, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keadilan itu bicara tentang righteousness ya, justice. Lalu terus apa? Belas kasihan. Nah ini ya, protection of the weak gitu. Belas kasihan itu kan berarti untuk orang-orang yang lemah kan pasti ya. Orang kuat kan nggak perlu belas kasihan kan saya. Protection of the weak itu Torah menurut Yesus salah satu dari the weightier matters itu salah satunya adalah belas kasihan gitu. Terus yang ketiga itu kesetiaan atau iman, itu berarti urusan ibadah ya saya. Cultic life gitu. Cultic ini urusan kita menyembah Tuhan, liturgi dan sebagainya, itu yang ketiga. Yang kedua, yang tengah ini belas kasihan, urusan dengan protection of the weak. Ya, yang pertama keadilan, kita sudah sering bicara keadilan ya, saya enggak ini jelasin lagi di sini. Amsal 19 ayat 17, masih di Amsal 19 17, tolong. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan. Ya. Sorry yang terakhir kurang jelas gimana? Memiutangi Tuhan terus gimana? Jadi berbelas kasihan kepada orang yang lemah itu seperti ngutangin Tuhan saya. Apa yang bisa lebih tinggi daripada ngutangin Tuhan saya itu ya? Ngutangin orang aja sudah ini loh apa? Wah saya bukan yang ngutang ya, saya yang mengutangin orang lain loh. Ini mengutangin Tuhan saya. Apa bisa lebih tinggi lagi saya? Dan apa itu mengutangi Tuhan? Minjemin Tuhan itu apa? Kalau menurut 19 itu yaitu protection of the weak itu tadi gitu. Itu namanya meminjamkan kepada Tuhan gitu. Lalu meminjamkan kepada Tuhan tuh nggak pernah nggak balas ya, nggak pernah nggak balas gitu. Ini namanya meminjamkan kepada Tuhan ya. Tuhan pasti bayar dong. Orang kita aja diminta bayar apalagi Tuhan. Tuhan pasti bayar, nggak mungkin nggak bayar kan saya. Nggak ada orang generous nggak dibales Tuhan tuh nggak ada saya. Nggak ada Tuhan sampai berhutang budi kepada kita itu nggak ada kejadian kayak gitu, nggak ada saya. Yang ada adalah sampai mati ya, kita akan selalu berhutang kepada Tuhan. Kita mau membalas cinta kasih Tuhan, Tuhan balas lagi sampai akhirnya terakhir posisinya adalah kita yang selalu berhutang kepada Tuhan gitu. Karena setiap kali kita mau bayar utang kepada Tuhan, bayar kebaikannya, Tuhan balikin lagi, dan setiap kali Tuhan balikin selalu lebih daripada yang kita balikin kepada Tuhan. Jadi at the end of the day saya, tetap keadaan kita menghadap Tuhan itu di dalam keadaan utang yang luar biasa dan kita nggak pernah bisa bayar saya. Itu namanya anugerah gitu. Tapi ayat ini tetap bilang waktu kita menolong orang miskin, orang yang kekurangan, kita meminjami Tuhan, ya, memiutangi Tuhan yang pasti akan bayar. Saya nggak perlu jelaskan bahwa ini pasti bayarnya jangan dimengerti hanya di dalam pengertian material ya saya. Kalau saudara balik lagi ke sana, balasnya Tuhan cuma dalam pengertian material, ya saudara berarti hatinya memang di mamon, betul. Masa kebaikan Tuhan direduksi hanya soal material, itu berarti worldview saudara yang menyembah mamon berarti gitu. Kalau saya kasih uang Tuhan harus balikin uang gitu. Itu berarti memang hati kita ada pada uang, bukan ada pada Tuhan kalau kayak begini. Jadi hati-hati saya, teologi sukses itu membawa orang menyembah mamon. Kisah Rasul 2 ayat 46, yang lain 10:2, 2 Korintus 9:11. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 46. Tolong dong. Dan dengan sehari mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam berkawan. Mereka memisahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Gak keluar saya istilahnya ya. Makan dengan gembira dan tulus hati. Coba terjemahin bahasa Inggris dong, ada yang bawa nggak ya? Ada nggak yang pakai terjemahan bahasa Inggris? They receive their food with glad and generous heart. Ya, they receive their food with glad. Itu tadi terjemahan Indonesia apa? Tadi yang dibaca with glad, gembira, and generous heart. Generousnya itu di terjemahan jadi tulus hati. Itu terjemahannya juga baik saya gitu. Tapi receive with generous heart itu apa maksudnya saya? Giving with generous heart kita ngerti sekali apa artinya. Betul kan saya? Giving with generous heart itu kita ngerti. Tapi receive with generous heart itu maksudnya apa saya?
bahasa Indonesia ngomongnya tulus. Tapi sebentar ya, kita muter-muter sedikit lah artinya. Kenapa dibilang tulus di situ? Maksudnya gini sih, ada orang itu memberi bukan dengan generous ya. Grudgingly, ya apa ini? Hitung-hitungan gitu ya. Ya, dengan pamrih. Tapi ada orang juga menerima kayak begini loh sih. Itu namanya menerima bukan dengan generous heart gitu. Orang yang menerima bukan dengan generous heart. Bukan cuma yang memberi sih yang perlu generous. Yang menerima pun tuh perlu generous ya, hatinya generous. Maksudnya itu terjemahan, dia itu betul-betul dengan tulus menerima ya. Bukan dengan sikap keberhutangan terhadap orang itu, tapi seperti dia menerima dari tangan Tuhan. Itu namanya receiving with generous heart itu. Saudara kalau memberi enggak dengan generous, saudara kalkulatif kan ya, betul kan? Waktu saudara menerima, saudara enggak generous, saudara juga kalkulatif itu. Saya berhutang sama saya ini nih, berhutang sama ini, berhutang budi sama ini nih, berhutang gitu. Akhirnya saudara hidup disempitkan, harus balas budi sama orang itu gitu. Orang gini biasanya takut sama manusia saya. Sudah mesti hati-hati ya, ini apa? Termasuk di dalam gereja kalau kita nggak hati-hati, kita bisa taruh orang-orang ya di dalam posisi kepemimpinan gereja. Jangan-jangan tuh orang yang kita pernah berhutang sama dia. Gereja sama sekali nggak kebal saya dengan prinsip ini gitu. Dengan maksudnya keadaan seperti ini ya. Akhirnya siapa itu orang-orang yang jadi pimpinan gereja? Orang-orang yang saya pernah utang sama dia gitu. Lalu saya kasih posisi supaya ini saya balas kebaikannya dia. Ini sama sekali nggak reform saya pandangan kayak begini. Bukan pandangan teologi reform. Karena Tuhan nggak pernah utang kepada siapapun gitu. Saudara bisa pernah utang kepada siapa, tapi Tuhan nggak pernah utang kepada siapa. Dan ini gereja punya Tuhan ya, bukan punya kita gitu. Jadi saudara mesti hati-hati dengan konsep seperti ini. Akhirnya membalas kebaikan orang lain. Jadi ya ini bisa terjadi di gereja, terjadi di negara, di government. Sudah sangat tahu gitu kita ceritanya kayak gitu. Keberhutangan terhadap orang lain. Akhirnya gimana? Taruh posisi-posisi yang penting. Sama ceritanya gitu. Tapi kalau kita receive with generous heart, ya bahasa Indonesia itu bilang, menerima dengan tulus gitu. Memang ada orang mengatakan kalau kita melupakan kebaikan orang lain itu nggak baik begitu kan ya. Yang lebih baik yaitu melupakan kebaikan diri sendiri, betul kan saya? Jadi kok melupakan kebaikan orang lain nggak baik, ntar kayaknya nggak terima kasih gitu ya. Tapi mengingat kebaikan orang lain sampai melupakan kebaikan Tuhan, ya itu nggak baik saya. Sudah bandingin sama mana gitu, melupakan kebaikan orang lain atau mengingat kebaikan orang lain. Kalau perbandingannya ini, ya lebih baik mengingat kebaikan orang lain, betul ya, daripada melupakannya. Tapi mengingat kebaikan orang lain dibandingkan dengan mengingat kebaikan Tuhan, lebih baik mana? Mengingat kebaikan Tuhan kan sudah ini. Maksudnya kita bisa menerima kebaikan orang lain itu karena Tuhan yang memberi itu. Bukan karena orang itu yang berjasa, tapi karena Tuhan yang memberi. Memang ngomong kalimat ini bisa disalah mengerti, kalau gitu saya nggak usah terima kasih dong. Sudah dikasih congkak aja jalannya tetap ini ya, hidungnya naik. Pasti bukan itu saya poinnya. Tapi kita jadi orang yang sangat bersyukur, terutama bersyukur kepada Tuhan gitu, bukan bersyukur kepada manusia. Thankfulness itu yang paling layak terima itu Tuhan saya, bukan manusia. Nah ini namanya menerima dengan tulus ya, menerima dengan tulus. Saudara nggak ada utang apa-apa dengan orang lain, betul-betul nggak ada. Utang saudara itu adalah pada Tuhan. Kita punya utang itu adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Waktu manusia diberikan kesempatan untuk menolong kehidupan kita, kita thankful untuk itu. Secara manusia kita thankful. Tapi secara teologis utang kita terutama itu adalah kepada Tuhan. Itu orang yang receive with generous heart. Generously menerima pertolongan orang lain. Generous. Seperti yang memberi mesti generous. Melupakannya. Yang menerima pun juga mesti generous. Melupakannya. Melupakannya dalam pengertian karena dia mengingat pekerjaan Tuhan. Gitu. Bukan melupakan kebaikan orang lain. Melupakan kebaikan orang dalam relativisasi karena dia mengingat kebaikan Tuhan gitu. Harap sudah mengerti ya poin ini ya. Karena kalau enggak kita terus terjebak di dalam budaya timur. Budaya timur itu sangat kental sama urusan ini tanam budi, balas budi. Kalau kita terus di sini kita enggak sampai kepada kekristenan gitu. Kekristenan itu jauh lebih dinamis daripada urusan balas budi gitu. Kalau kita cuma dikuasai model kayak begini, kita cuma akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan terus terang aja resources kita akan terbatas kan, Jadi kalau sudah mau berbuat baik, sudah berbuat baik kepada siapa? Kita akan mikirin siapa dulu yang berbuat baik kepada saya, itu saya bayar dulu gitu. Giliran saya bayar mungkin belum selesai. Orang yang kepadanya kita mesti berbuat baik. The poor, nggak ada kesempatan berbuat baik kepada mereka karena mereka nggak pernah berbuat baik kepada kita kan, Kita sibuk bayar utang budi sama orang-orang lain. Nasibnya the poor ini bagaimana, Makanya waktu kita menolong the poor itu the beautiful thing di dalam menolong the poor adalah karena mereka nggak bisa bayar. Mereka itu orang-orang yang nggak pernah bisa balas saudara. Mungkin deh.
Nggak tahu suatu saat mungkin mereka jadi kaya bisa juga gitu ya. Tapi seandainya enggak dan mungkin banyak yang enggak, itu orang-orang yang nggak bisa balas ya. Makanya waktu kita memberi orang-orang seperti itu, kita itu jadi sincere gitu. Hopefully bukan karena cari muka ya, kalau cari muka balik lagi nggak sincere lagi. Tapi kita assume itu bukan karena kita mengharapkan balasan, maka kita memberi itu hilang gitu, nggak balik itu. Tapi yang balikin Tuhan ya, yang balikin Tuhan. Tuhan pasti nggak mungkin dia nggak balikin, pasti balikin. Tapi orang itu nggak bisa balikin, maka kita menolong mereka itu tulus. Gitu. Nah sekarang bukan cuma memberi ya, menerima pun juga mesti tulus. Gitu. Saudara bisa menerima jadi susah tulus, kalau yang memberi juga nggak tulus itu, ya. Makanya saudara mesti ada bijaksana, ya, ada bijaksana, minta bijaksana hikmat Tuhan, menerima pemberian dari orang yang nggak tulus itu. Ada orang waktu kasih, ada kasih dia punya ekspektasi, ya. Of course kita semua punya ekspektasi ya terhadap orang lain, kasih punya ekspektasi. Kalau saudara sudah kasih ke orang lain ya, dia mau pakai untuk traveling kayak, mau pakai beli guling kek atau beli apa semprotan nyamuk lah atau apa, itu urusan dia, bukan urusan saudara gitu. Sudah diprotes, saya kasih bukan untuk itu sebetulnya loh. Saya kasih bukan untuk beli guling, saya kasih untuk sekolahnya anak misalnya gitu ya. Terserah dia lah, sudah dia mau pakai guling atau bantal atau apa atau semprotan nyamuk atau apa atau sekolah anak. Kok sudah jadi nyampurin gitu urusan ini apa? Urusan orang. Kalau sudah kasih nggak tulus gitu ya, lebih baik nggak kasih loh betul. Lebih baik saudara nggak kasih. Ini bukan cuma ke orang lain ya. Saudara kasih ke gereja juga gitu. Bukan saudara menolong ya, saudara persembahan ke gereja. Persembahan ke gereja, ya sudah, percayakan ke gereja, pakai untuk apa gitu. Saudara jangan cerewet, minta ini, minta itu. Di gereja kita masih ada akomodasinya sih, ada 4 macam kantong. Kalau saudara tergerak untuk penginjilan, itu kita secret your will itu secret. Tapi sudah ada juga ya akomodasi ya. Yang selain itu ya sudah percayain gereja mau pakai untuk apa gitu. Ya waktu kita menolong orang lain ya, pengorbanan kita dia pakai untuk apa. Termasuk kalau dia sia-siakan, ya sudah itu urusannya dia sama Tuhan, bukan urusan saya gitu. Terusin ya di mana tadi yang kita sudah baca 2:46 ya. 10:2 lalu 2 Korintus 9 ayat 11 nggak cukup sudah waktunya. 10 ayat 2. Tolong dong. Ya, dia saleh memberi sedekah gitu ya, punya hati yang takut akan Tuhan. Siapa itu? Ya, jadi dia sudah percaya atau belum percaya? Belum kan ya? Jelaskan ya, orang belum percaya itu kesalehannya dan kemurahan hatinya, generosity-nya itu bisa merupakan buah dari Roh Kudus gitu. In preparation tuh dia percaya gitu ya. Jadi jangan terus dengan teori total depravity dan semua kebajikan manusia itu kain gombal lah, ala Yesaya dan sebagainya gitu ya. Sebentar. Ada kisah para rasul 10 ya. Yang Petrus nggak pernah siram dengan air dingin. Kamu jangan pikir karena sedekahmu sama amalmu lalu kamu layak di hadapan Tuhan. Kamu harus tahu bahwa kamu orang berdosa yang bangkrut rohani dan perlu pengampunan dari Tuhan. Kita nggak baca cerita itu, Sweti. Kisah para rasul 10 nggak baca cerita itu. Yang kita baca adalah kesalehannya dia itu justru karena Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupannya. Itu yang kita baca. Itu juga sola gratia gitu. Jadi nggak perlu selalu disiram dengan air dingin. Saudara pernah nggak nginjili orang kayak begini ya? Ya, saudara ini adalah orang yang sudah sangat dermawan. Alangkah indahnya kalau tambah satu lagi saudara percaya Kristus. Tabu ya untuk orang reform ngomong kayak begini. Biasanya orang reform. Lu jangan pikir lu dermawan, lu bisa earn kingdom of God dan sebagainya. Omong kosong itu semua gitu ya. Your dermawan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan dan sebagainya. Kamu perlu anugerah pengampunan Tuhan. Coba baca lagi saya kisah Rasul 10 ayat 2. Baca lagi gitu supaya penginjilan kita agak lincah sedikit. 2 Korintus 9 ayat 11. Ya, menarik saya mau menyoroti bagian ini ya. Kemurahan hati itu ada kaitan dengan thankfulness gitu. Ya, memang sebaliknya pasti juga betul ya. Thankfulness, kita thankful makanya kita bisa murah hati. Itu very logic kan saya. Kalau kita hidup terus nggak puas gimana mau murah hati? Benar kan saya? Ini saya pikir sudah sering dibahas. Tapi sebaliknya juga saya. Kalau kita generous kita semakin thankful gitu. Coba baca lagi ayat itu. Yang mana lebih dulu?
Maksudnya secara ini ya, secara sebab akibat yang mana lebih dulu? Coba baca lagi 9 ayat 11 sekali lagi. Kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur pada Ya. Mana membangkitkan mana, Soe? Kemurahan hati membangkitkan ucapan syukur atau ucapan syukur membangkitkan kemurahan hati? Ya kan? Kemurahan hati membangkitkan ucapan syukur kan? Betul. Terjemahan lain juga kayak begitu, Soe. Jadi kalau kita murah hati, kita semakin bisa bersyukur. Semakin bisa bersyukur ya semakin murah hati juga gitu kan ya. Yang menarik adalah kita bisa lebih bersyukur waktu kita murah hati. Ya. Justru kenapa kita nggak bisa bersyukur? Karena kita kurang murah hati. Kalau menurut ayat itu. Gitu. Ya. Jangan lupa ya, itu thankfulness itu penting ya. Itu membedakan orang yang percaya sama orang percaya sejati sama orang yang nggak percaya. Gitu. Kalau sudah baca dalam kitab Roma, ya salah satu noda kekafiran itu adalah ingratitude. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Itu menurut Paulus di dalam surat Roma, itulah tanda orang-orang kafir gitu. Orang kafir itu nggak bersyukur. Orang percaya itu bersyukur gitu. Saudara baca dalam cerita orang kusta ya, 10 orang disembuhkan. Yang membedakan satu yang kepadanya Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bedanya itu karena yang satu bersyukur, yang 9 enggak. Jangan anggap enteng ya soalnya ucapan syukur. Itu tanda orang pilihan, tanda orang pilihan, orang yang betul-betul diselamatkan sejati. Itu orang yang mengucap syukur. Tadi kita bahas PL ya, kita bahas perjanjian lama, kita sekarang bahas perjanjian baru ya. Nah kalau sudah melihat kemurahan di dalam ini parsial tentu saja ya, tapi sudah lihat di situ kemurahan sangat berkaitan dengan visi kerajaan Allah ya. Roma 15, 14, 16. Tolong bacain saya. Lord's Prayer mungkin kita sudah hafal ya. Ini tadi saya bahas langsung aja. Roma 15, 14, 16. Tolong. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan. Ya itu kebaikannya itu ya, yang ini ya, goodness, kemurahan hati, generosity itu ya. Dan sanggup untuk saling nasihati. Ya. Itu bahwa aku boleh menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberian di Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya dan disucikan oleh Roh Kudus. Sudah ya, selesai ya. Itu kalau sudah baca di situ ya, memang istilah goodness atau kebaikan di situ ya, Paulus mengerti dalam pengertian yang rather general gitu ya. Tapi kalau sudah lihat konteksnya, terutama di ayat ke-16, itu adalah persembahan di situ. Offering yang akan diterima jemaat di Yerusalem itu loh saya. Generosity dalam pengertian keterlibatan dalam persembahan. Maksudnya gini saya, mereka bisa generous ya, karena mereka mengerti ada visi kerajaan Allah gitu. Ini bukan cuma tentang gereja-gerejanya orang Gentile seperti kayak di Roma ya, tapi juga gereja Yerusalem. Ini kan berarti perlu visi kerajaan Allah ya. Saudara perhatikan ya, Alkitab kan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima ya. Itu bukan cuma benar untuk kita secara individu orang Kristen, ini benar untuk gereja. Gereja nggak berdiri di atas prinsip ini ya. Gereja itu lebih bahagia kalau dia memberi daripada menerima. Saudara jangan tempatin gereja dalam posisinya Tuhan ya. Kadang kita bicara uang gereja, itu uang Tuhan gitu kan ya. Betul kan saya? Uang gereja, uang Tuhan benar kan ya. Jadi karena uang Tuhan apa? Jadi nggak usah pakai prinsip firman Tuhan gitu. Saudara nangkep nggak sih saya mau ngomong kemana? Ini uangnya Tuhan. Jadi karena ini uangnya Tuhan, jadi terus uang gereja sama uang Tuhan. Coret uang, gereja sama dengan Tuhan. Tuhan tidak dibawa prinsip firman-Nya, gereja tidak dibawa prinsip firman. Nah, kemudian saya mau kemana gitu. Gereja nggak bisa dibilang pelit, nggak bisa dong, ini uang Tuhan gitu. Jangan pakai istilah gereja general, gereja pelit. Nggak ada itu, karena ini uang Tuhan. Sudah loh, selesai discussion kok saya kayak begini gitu. Gereja itu manusia, gereja itu manusia. Memang uang gereja uangnya Tuhan, uangnya manusia juga, uangnya saudara dan saya yang persembahan ke sana gitu ya. Dan gereja ini under prinsip ya memberi lebih bahagia daripada menerima. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Jangan cuma diterapkan kepada jemaat, diterapkan juga kepada gereja. Ya, ini kita perlu kedewasaan rohani untuk mengerti kalimat ini. Saya nggak percaya gereja yang pelit diberkati Tuhan, saya nggak percaya itu. Karena prinsip ini benar juga untuk gereja. Bukan cuma benar untuk orang percaya, benar juga untuk gereja. Karena gereja itu manusia. Nah di sini saya sudah melihat ini
gereja atau jemaat yang dilayani oleh Paulus ya, itu generous. Generous terhadap apa sih? Generous terhadap jemaat yang di tempat lain gitu. Yang di Yerusalem ya. Yerusalem itu pusatnya loh saya. Mungkin juga bisa pikir nggak terbalik ini, bukannya Yerusalem mesti kasih kita gitu. Kita yang lebih baru kok. Yerusalem lebih pusat kok, kita yang suruh kasih ke sana gitu. Tapi nggak ada isu itu ya saya, nggak ada gitu. Kalau saya baca surat Roma, nggak ada isu itu, nggak ada. Yang ada adalah mereka dengan sukacita ya memberikan dukungan. Kenapa sih? Ya karena mereka dikuasai visi kerajaan Allah, bukan dikuasai oleh visi kerajaan Romawi atau visi kerajaan jemaat Roma, bukan, tapi visi kerajaan Allah. Sama saudara, kalau sudah melihat ini kaitan di dalam Lord's Prayer, ini doa Bapa kami, saudara akan mendapati ini ya, Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu ya. Ini kan visinya saudara, Thy kingdom come. Lalu terus kemudian berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Bukan cuma makananku tapi makanan kami gitu. Generosity itu included ya saudara di sini ya. Karena kita bergumul bersama untuk makanan kita, bukan cuma makanan saya dan keluarga saya, makanan kita saudara, makanan kami. Komunal maksudnya ya. Dari mana bisa ada generosity seperti itu? Karena ada visi kerajaan Allah, karena Thy kingdom come. Thy kingdom come, bukan my kingdom come, tapi Thy kingdom come. Terus habis itu jangan lupa saya forgive our debts. Saya sengaja pakai istilah debts ya, debts. Ampunilah utang kami ya, sebagaimana kami mengampuni penghutang-penghutang kami. Sebagaimana kita forgive our debtors. Orang-orang yang pinjam kepada kami, penghutang-penghutang itu, kami mengampuninya karena engkau juga membebaskan hutang-hutang kami. Thy kingdom come, forgives our debts, sebagaimana kita juga forgive our debtors. Ada kaitan ya saya, kerajaan Allah dan kemurahan hati. Orang nggak harus utang sekali lagi ya, cuma dalam urusan finansial. Orang bisa utang di dalam macam-macam hal, utang kepada saudara, utang kebaikan. Kita mesti melunaskan itu semua gitu, mesti menyelesaikan itu. Nggak anggap orang itu berutang kepada kita, gitu. Karena mereka terutama berutang kepada Tuhan. Ada kaitan antara kemurahan hati dengan pengenalan akan kebutuhan kita pribadi. Ya ini prinsip yang mungkin saudara juga pernah dengar ya. Dengan kita bermurah hati, terlibat di dalam diakonia ya. Kita jadi sadar sebetulnya yang saya perlukan di dalam kehidupan itu apa sih gitu. Kita seringkali nggak sadar ini waktu kita kurang memberi. Kita pikir kita perlu sebanyak itu. Waktu kita memberi, waktu kita membagi, baru kita sadar sebetulnya saya nggak perlu sebanyak itu gitu. Sebetulnya sisir di rumah itu 1 juga cukup gitu loh. Nggak perlu sampai 7 gitu ya. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, sisiran sekali pakai 7 sisir, kan nggak ada orang kayak gitu. Saya bagi, setelah itu ya cukup, sebenarnya 1 juga cukup gitu. Kenapa saya sampai punya 7 ya dalam hal ini gitu. Saya kasih ke orang lain, saya jadi aware bahwa kebutuhan kita ini sebetulnya nggak gitu banyak gitu. Saya bisa hidup dengan minimal, hidup sederhana. Ini berarti bicara tentang reduction of needs ya. Generosity help us to understand our true needs di dalam hidup ini apa sebetulnya. Tapi semakin kita nggak membagi, semakin kita nggak murah hati, semakin kita rasa kebutuhan kita banyak sekali. Kalau sudah bicara kebutuhan itu sangat relatif ya saya. Kebutuhan bisa nggak habis-habis loh saya. Kita bisa bilang ini tuh anaknya anak saya. Waktu dia kuliah S3 gitu. Dan di universitas yang mungkin 1 tahun 30.000 US. Anaknya anak saya. Ya sudah, kalau kita sudah ngomong kayak gitu ya sulit lah kita sulit bicara tentang ini kemurahan hati gitu. Karena kalau dibilang kebutuhan ya oke, kebutuhan bisa nggak ada habisnya, bisa unending itu, mau sampai mana. Kemurahan itu konsep relasi, maksudnya hati-hati dengan gambaran kebajikan atau virtue, ya ini kan generosity kita bisa, ya itu buah roh, ya kita bisa kategorikan virtue juga. Itu nggak bisa dimengerti hanya secara individual gitu. Maksudnya ini bukan tentang saudara yang generous gitu, tapi generosity itu pertama pasti goalnya adalah kemuliaan Tuhan gitu ya. Dan kedua setelah itu adalah it's about tadi loh, the poor and the needy tadi. Mereka itu lebih jadi senternya daripada kita yang memberi. Generosity itu bukan about us, tapi about them.
tentang mereka, ya. Jadi jangan terlalu aware saya dengan ini, dengan diri sendiri. Kita mesti mengerti generosity ini dalam pengertian relasional gitu. Relasional itu maksudnya apa sih? Waktu saudara memberi, ya sekali lagi ya, itu bukan tentang saudara, tapi tentang orang yang menerima kebaikan itu gitu. Saudara nggak terlalu ada tempatnya di dalam kebaikan yang saudara lakukan gitu. Gak usah terlalu dipikirin di sana gitu. Gak usah terlalu sadar ya, gak usah terlalu aware, conscious dan sebagainya. Karena ini lebih berkaitan dengan orang yang menerima kebaikan itu daripada kita yang memberikan kebaikan. Dari situ kita baru bisa mengerti apa artinya kebajikan di dalam prinsip relasi. Dan sama seperti di dalam virtue yang lain atau hal-hal yang lain waktu kita bicara relasi, kita nggak bisa bicara tanpa kasih, karena yang menciptakan relasi itu cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak ada kasih, nggak ada relasi. Atau relasinya, relasi impersonal, relasi yang nggak pribadi. Relasi pribadial itu mengasumsikan adanya cinta. Cinta itulah yang memungkinkan orang itu bisa berelasi secara pribadi. Dan bukan berelasi dengan barang, ya, bukan berelasi dengan sesuatu, tapi berelasi dengan pribadi yang lain. Saudara membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 3 ya. Di situ ada kemungkinan orang itu, coba baca ayat ini ya. Baca tolong 13 ayat 3, 1 Korintus. Dan sekalipun aku bagi-bagikan segala sesuatu yang kepadaku, bahkan menyerahkan hidupku untuk sedekah, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu tidak berarti. Ya. Kalimat yang pertama ya khususnya, aku membagikan apa? Segala sesuatu. Ya, itu kan generous kan saya kayak begini ya. Membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini diakonia dong berarti ya. Tapi Alkitab mengatakan kalau substansinya itu bukan cinta atau kasih, apa dikatakan di situ? Nggak ada. Iya, saudara mesti bacanya terakhir dengan volume yang sama ya. Atau mungkin even lebih keras itu, yaitu tidak ada. Loh malah di korting sekarang. Coba teriak kata yang terakhir itu. Ya kurang teriak. Tidak ada faedahnya bagi siapa saya? Bagiku ya. Itu bukan berarti nggak ada faedah untuk orang yang ditolong loh saya. Saya mau garis bawah kalimat itu. Tidak ada faedahnya bagiku. Orang yang menerima generosity kayak begini ya, tanpa cinta kasih, bukan berarti nggak ada faedah untuk orang yang sudah tolong gitu. Saudara khotbah tanpa cinta kasih ya, itu bisa ada faedahnya untuk orang lain. Paulus mengatakan ada orang memberitakan Injil dengan motivasi yang gak karu-karuan kan, betul kan ya? Bisa nggak orang kayak begitu dapat faedah yang dapat berita Injil kayak gitu? Bisa, sudah bisa. Tuhan itu luas gitu, nggak bisa dikurung dengan motivasi orang benar atau salah. Begitu kita salah langsung bubar semua pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak sesempit itu ya pekerjaannya gitu. Kita motivasi salah, amburadul, nggak ada cinta, nggak ada kasih, tetap bisa dipakai loh oleh Tuhan. Tetap saya. Tapi perhatiin ya, dipakai Tuhan itu bukan berarti kita sudah melakukan karena kasih loh. Sudah jangan balik kayak begitu ya. Kita hamba Tuhan kok nggak hati-hati saya. Buktinya pelayanan saya masih diberkati. Nanti dulu pelayanan saya masih diberkati. Nanti dulu pelayanan diberkati itu menyatakan keluasan hati Tuhan, bukan menyatakan karakter kita, bukan saya. Sekali lagi ya, batu pun bisa dipakai oleh Tuhan. Ini batu-batu kan, ini kayu sih bukan batu. Ya itu batu di situ kan ya. Batu juga bisa dipakai Tuhan. Kalau gitu batu karakternya baik. Alangkah cerobohnya saya logika kayak begitu. Kalau gitu batu itu mirip Yesus. Ya enggak lah saya batu ya batu gitu. Jadi kalau manusia dipakai Tuhan, itu enggak mengatakan dia pasti berkenan kepada Tuhan. Itu cuma bilang dia dipakai Tuhan begitu saja gitu. Jadi jangan GR saya di dalam hal ini. Kita mesti cek waktu kita menolong orang lain, ya bisa berfaedah untuk orang lain, tapi nggak tentu berfaedah untuk kita. Nah ini aspek, meskipun tadi mengatakan ya, kebajikan tidak bisa dimengerti hanya secara individual. Ini ada urusan dengan orang lain yang kita tolong, ya. Ini generosity, ini bukan tentang saya saja, tentang orang lain. Tapi generosity, ini saya mengimbangi ya, poin ini. Ini ada kaitan dengan pembentukan karakter saya. Generosity bukan hanya tentang orang lain, generosity itu tentang saya juga gitu. Nangkep maksud poinnya. Generosity itu Tuhan mau membentuk saya. Jadi kalau saya cuma generous saja tanpa cinta, tanpa kasih, itu berfaedah untuk orang lain, tapi nggak berfaedah untuk saya. Maksudnya saya nggak makin Christ-like bisa. Yet saya ada generosity, tapi nggak semakin menyerupai Kristus. Itu makanya Paulus bilang nggak ada faedahnya gitu. Nggak ada faedahnya bagiku ya bagiku. Faedah bagi orang lain mungkin masih ada. Nah orang kekurangan ditolong masa nggak ada faedahnya, ya dia bisa bersyukur loh kepada Tuhan, dia bisa terharu, dia bisa rasa ini pertolongan Tuhan melalui saya,
Tapi saya waktu tolongnya secara sombong, secara menghina dan sebagainya, itu nggak ada faedahnya untuk kita. Sayang sekali kan saya, padahal Tuhan mau memberkati bukan cuma yang menerima, tapi yang memberi kan ya. Lebih berbahagia, itu sebenarnya bahasa Inggris ya, lebih blessed ya. Saya pernah jelasin kan saya, happiness and blessedness itu kan bergantian di dalam Alkitab. Lebih diberkati mereka yang memberi daripada mereka yang menerima. Lebih berbahagia, blessed ya. Lebih happy, lebih blessed mereka yang memberi daripada yang menerima. Tapi di dalam case ini kecelakaan terjadi. Nggak lebih bahagia saya. Karena apa? Karena dia nggak ada cinta. Akhirnya yang diberi mendapatkan kebahagiaan itu blessed. Yang menerima, yang memberi sendiri nggak blessed, nggak diberkati karena dia nggak ada cinta. Blessedness itu nggak bisa dibicarakan dengan ini ya, dengan cinta, dengan kasih. Saya pernah dengar Patong waktu khotbah KKR ya, dia doa minta Tuhan supaya dia memberitakan dengan kasih. Gitu. Saya tersentuh dengan doa itu. Mungkin nggak selalu ya, nggak selalu kita dengar kalimat ini. Tapi kita berkhotbah dengan cinta itu luar biasa penting. Kadang-kadang kita itu berkhotbah bukan dengan cinta. Karena kita sudah nggak sabar lihat kelemahannya jemaat atau kelemahannya orang lain. Ya. Berkhotbah dengan ceritanya sih maunya holy anger. Tapi bukan holy anger. Unholy anger gitu ya. Dan seterusnya. Maka minta waktu kita menjalankan keagamaan kita itu substansinya cinta atau kasih. Selain itu nggak ada faedahnya, katanya Paulus. Kemurahan dan ibadah, ya ini berarti tadi kita bicara relasi, itu berarti generosity itu orang lain. Cinta kasih itu substansi kemurahan, berarti ini generosity kaitan dengan kita. Sekarang generosity kaitannya dengan Tuhan ya, ini sebagai satu ibadah. Yakobus 1 ayat 27, ayat yang terkenal itu tolong bacain saya. Mungkin ayat terakhir yang kita baca ini. Yakobus 1:27. Ya, siapa saja? Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, ibadah yang murni ya, apa itu? Mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda. Itu bahasa Indonesia istilah mengunjungi sangat-sangat terbatas ya. Itu kalau dalam bahasa Alkitab ya, itulah visitation. Sudah tahu istilah visitation kan ya? God's visitation. Visitation itu bukan cuma besuk, maksudnya bukan. God's visitation, sudah tahu ya? God's visitation itu Tuhan visit Maria. Terus Maria mengandung juru selamat, itu namanya visitation. God's visitation bukan ketok-ketok ya ada di rumah gitu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Masa apa lu hari ini? Bukan itu maksudnya saya. Visitation itu mengunjungi, memperhatikan, memberkati dan sebagainya, itu namanya visitation. Ya. Memang di dalam Alkitab istilah God's visitation itu bisa juga mendatangkan punishment ya. God visited Israel gitu ya, maksudnya membalaskan kejahatan mereka. Itu juga pakai istilah visitation. Tapi visitation juga bisa di dalam pengertiannya memberkati. Ya. Visitation menghukum, memberkati dan sebagainya. Intinya yang saya mau katakan adalah istilah mengunjungi di situ sangat terbatas ya penerjemahan itu ya, mengunjungi di dalam pengertian besuk. Memang besuk visitation gitu kan ya, tapi dalam istilah Alkitab visitation itu more than just visitation, than just besuk itu tadi ya. Berarti saya memperhatikan kesulitannya dia, saya berbagian di dalam pergumulannya, that what we means dengan visitation ya, seperti visitation ilahi. Terjemahan yang lain ya, kalau nggak salah pakai istilah menilik ya, maka Allah menilik umatnya. Sudah familiar nggak sama istilah ini? Maka Allah menilik Israel, ya itu loh, itu pakai istilah yang sama, visitation itu. God visits Israel ya, bukan besuk di dalam pengertian mengunjungi. Kalau mengunjungi ini kan cuma sekedar besuk kan saya. Ya saya nggak mau merendahkan besuk ya, besuk juga sudah something lah gitu. Cuma istilah visitation itu lebih daripada sekedar besuk seperti yang kita kenal di dalam pengertian modern. Terakhir, kemurahan, generosity itu goalnya adalah pengenalan akan Allah. Our God is a generous God. Waktu kita become atau being generous ya, waktu kita menjadi generous, apa ini? Yang paling tinggi daripada itu apa yang kita peroleh, yaitu kita mengenal Allah. Allah kita itu generous. So, itu gak possible untuk mengenal Allah tanpa generosity, it's not possible. Seperti mengenal Allah di luar cinta, itu gak possible. Karena Allah itu kasih, ya. Barang siapa tinggal di dalam kasih, dia di dalam Allah. Begitu kan ya? Nah sekarang sama Allah kita itu Allah yang generous. Ini turunannya kasih ya. Generous itu included di dalam kasih actually gitu. Ya kalau kita
nggak generous, ya itu pengenalan kita tentang Allah bagaimana sih? Apa kita masih bisa tinggal di dalam Allah? Kalau iya, Allah yang mana ini maksudnya? Karena kita nggak kenal Allah yang nggak generous gitu, nggak ada itu di Alkitab. Allah yang di dalam Alkitab itu Allah yang generous. Jadi waktu kita generous, kita semakin menikmati persekutuan dengan Allah, yaitu pengenalan akan Allah. Kita menjadi semakin menjadi satu dengan pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita mengerti Filipi itu terutama di dalam pengertian orang percaya kan. Maksudnya apalagi kalau dikaitkan dengan konsep irresistible grace. Enggak. Nangkep ya poinnya. Roh Kudus membangkitkan kemauan untuk kita, itu kan irresistible harusnya. Tapi kok masih bisa diresist? Kalau gitu pekerjaan yang mana ini gitu maksudnya? Maksudnya common grace juga gitu ya. Ya. Kita ngertinya jauh lebih jadi rumit sekali ya kayak gini ya. Kita ngertinya kalau Roh Kudus sudah menggerakkan seseorang, dia menggerakkan sampai tuntas, sampai percaya gitu. That's why kita call it irresistible grace itu. Tapi kalau Tuhan menggerakkan sesuatu, maksudnya Roh Kudus menggerakkan sesuatu yang akhirnya resistible, dan itu bukan kategori irresistible grace. Sistematik teologi kita jadi makin rumit aja ya gitu ya. Kan kita masih bisa beresin secara koheren dong berarti picture ini gitu. Kita nggak tahu, tapi anggaplah dia nggak pernah percaya. Misalnya ya, anggaplah dia nggak pernah percaya sampai terakhir. Ya berarti Roh Kudus memang nggak menggerakkan dia. Gitu. Maksudnya kalau dari pengertian Tifo, tapi bukan berarti dia nggak ada berkat common grace ya gitu. Iya. Cuma saya susah terima kalau ayat itu ditafsir di luar pengertian irresistible grace yang membawa tuntas sampai orang percaya. Saya susah terima nih gitu. Lebih complicated akhirnya tafsirannya. Karena menurut gue orang percaya aja kan dari Kudus, apalagi bukan orang percaya tapi kemauannya juga dari Kudus. Oh ini kemauan di dalam pengertian kemauan yang general maksudnya, bukan kemauan percaya atau kemauan general maksudnya? Kalau kemauan percaya ya kategorinya cuma satu ya, irresistible grace itu, nggak ada yang lain gitu. Saya lihat lebih complicated kalau ada orang digerakkan terus tengah-tengah gimana yang ngertinya untuk apa ya kayak gini ya, maksudnya rumit bener gitu. Maksudnya yang lebih sederhana adalah terima ada orang yang Roh Kudus bekerja mencelikkan di dalam dirinya sampai tuntas, irresistible, sampai dia percaya. Atau orang yang nggak percaya, memang Roh Kudus nggak pernah menggerakkan dia gitu, simple kan? Nggak pernah membangkitkan kemauan untuk percaya, nggak pernah gitu. Tapi bukan berarti kita tahu di dalam sistematik teologi reform bukan berarti dia nggak dituntut kan ya, karena dia nggak percaya out of his or her own free will, tetap akan dihakimi gitu. Tapi Roh Kudus nggak memberikan anugerah kepada dia untuk percaya gitu. Dan sekarang ada variasi Roh Kudus memberikan kepada dia kemauan untuk percaya, tapi akhirnya nggak sampai tuntas. Jadi ini apa maksudnya gitu? Apa nggak bentur sama irresistible grace itu? Ada semacam akomodasi terhadap Arminian teologi, tapi akhirnya nggak percaya juga. Jadi maksudnya apa dong kayak gini? Apa? Hampir-hampir aku percaya, ya hampir terhadap hampir itu. hampir aku ketabrak, ya berarti nggak ketabrak kan? As simple as that gitu hampir. Maksudnya gini loh, istilah hampir itu mengatakan bahwa kategorinya bukan cuma tidak dan sudah, tapi ada gradualnya gitu. Ada orang yang dekat sekali dengan kerajaan Allah. Dekat bukan berarti di dalam loh ya gitu. Ada orang di dalam, ada yang di dalam sekali, ada yang di dalam itu borderline tembok kota ya. Sedikit di luar gitu. Gimana? Saya juga pernah maksudnya itu orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, orang-orang yang highly pluralis ya. Kalau kita tulis tentang Yesus, apa dia bisa amin jawabnya? Dan saya percaya dia sincere jawabnya. Tapi dia juga percaya yang lain gitu. Namanya juga pluralis gitu kan ya. Dia bisa mengaminkan Yesus mati di atas kayu salib bangkit, amin. Aminnya gampang sekali, amin. Tapi apakah dia percaya? Saya doubt karena Yesus tuntut satu-satunya ya. Dia nggak satu-satunya. So masih di luar menurut saya. Saya bukan judgmental, ini ngikutin kategori Alkitab gitu. Ini Khalil Gibran, ya tulisannya dekat sekali sama Alkitab, tapi dipengaruhi banyak hal dan seterusnya. Ada anugerah umum besar sekali ya gitu. Apakah dia betul-betul percaya sejati? Nggak tahu, Tuhan yang tahu gitu. Nggak tahu di antara itu mana yang dia rasa paling. Tapi seperti kayak seolah-olah dari fenomena luar, ya, seperti kayak sinkritis gitu. Kalau kita ngomong apa adanya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, gimana? Maksudnya? Ya. Ya. Budaya timur saya ngomong kayak gitu.
Kita mesti balas, tapi kita balasnya kepada Tuhan gitu. Waktu kita balas kepada Tuhan, saya nggak harus digerakkan untuk membalas dia, saya bisa kasih ke orang lain. Saya punya ini ya dulu mentor, maksudnya hamba Tuhan gitu. Dia waktu dia studi teologi di Swiss, dia pernah ditolong ini nenek-nenek gitu. Terus dia merasa berutang. Tapi dia nggak balas sama nenek itu. Nenek itu juga sudah nggak lama lagi ketemu Tuhan kan ya, nggak bisa balas juga gitu. Mau balas sampai berapa lama? Akhirnya dia balas dengan menolong orang-orang lain yang kesulitan dalam studi teologi. Gitu. Karena dia pernah ditolong nenek itu. Gitu. Kan beautiful ya kayak gini ya. Kacang lupa kulitnya, the real kulit itu Tuhan ya. Jangan salah loh gitu. Bukan manusia gitu, tapi Tuhan gitu. Makanya kita kalau memberi jangan sok jadi kulit gitu, maksudnya jangan memerankan kulit gitu. Iya, poin yang terakhir juga menarik ya. Kalau kita have simple faith maksudnya. Ini tadi sisi yang lain kan kita bilang waktu kita terima perlu bijaksana juga gitu ya. Tapi kalau isu itu misalnya nggak ada gitu, ini bukan tipe orang yang tanam jasa, tanam budi dan sebagainya. Meskipun kedalaman hati orang ya kita nggak benar-benar tahu gitu. Tapi kalau kita bisa have good faith, dia kasih. Itu poin yang berikutnya itu juga beautiful ya gitu. Kita terima, kita kasih ke orang lain ya. Itu terus terang perlu penyangkalan diri loh saya. Karena orang tahunya kita terima kan ya. Ternyata kita nggak terima, kita salurin ke orang lain. Itu yang tahu cuma Tuhan gitu. Wah complicated sekali ya, very very complicated dia mikir kayak gini ya. Kok rumit dia kekristenan gitu. Salah itu, saya nggak sependapat kayak gini ya. Jadi kehilangan sincerity, kehilangan ketulusan, kehilangan rumit sekali ya. Saudara mikir jadi kayak apa itu atau orang itu gitu. Jadi kayak lebih banyak curiganya gitu daripada banyak fitnya gitu. Lebih banyak ini kan kebaikan yang saya terima dari Tuhan, saya salurkan kepada orang. Saya berbagian dalam kebaikan Tuhan. Maksudnya gini loh, still ada pilihan waktu saya menerima, saya nggak kasih ke orang lain, tetap ada kan pilihan itu kan. Betul kan? Berarti waktu saya salurkan kepada orang lain, saya sendiri juga take part gitu di dalam pemberian itu. Karena yang saya terima ini saya nggak harus salurkan sebetulnya, tapi saya salurkan. Masih tetap kebaikan saya juga kan kalau mau ngomong kayak begini ya. Tapi ini bukan dalam pengertian saya hitung-hitungan kebaikan, bukan gitu. Jadi di mana? Maksudnya ini kayak mencuri kebaikannya orang lain, padahal itu uangnya orang lain saudara kasih, saudara rasa. Kalau motivasi kita memang pameran kebaikan ya anyway sudah salah. Whether kita terima atau nggak terima, kita kasih dari kocek kita sendiri juga salah juga, karena motivasinya sudah pameran kebaikan gitu. Tapi kalau kita nggak ada urusan pameran kebaikan, isu itu nggak ada gitu. Gimana? Bisa juga kayak gitu, nggak usah kasih saya, tolong kasih itu aja, dia butuh gitu. Iya, bisa juga kalau kayak gitu. Tapi ini pun juga nggak segampang itu ya. Apakah orang itu kenal orang ini? Apakah orang ini bisa terima enak dari dia? Mungkin orang ini bisa lebih terima enak dari saya. Things are complex, you know. Kalau saudara mau simple ya udahlah, have good faith. Silakan belajar menyangkal diri untuk memberi kepada orang itu. Yang ini juga belajar untuk menerima dari orang lain, nggak harus dari tangan saya gitu. I mean life is very simple jadinya gitu. Ya. Kadang betul sih, setuju kita orang kasih, kita nggak tentu perlu sebanyak itu ya gitu. Kita bisa usulin supaya orang lain yang nerima daripada kita, mungkin orang lain lebih perlu daripada kita gitu. Tapi bukan sekedar kita tolak tok gitu. Kalau kita tolak tok nggak dinamis ya pengalirannya gitu. Orang ini kan anggaplah assume digerakkan Tuhan untuk memberi. Dia jadi kayak dipadamkan akhirnya gerakan itu. Hanya karena kita nggak menerima, karena kita nggak perlu. Padahal ini kan digerakkan Tuhan, mesti mengalir somehow kemana kita nggak tahu gitu. Ya. Abraham maksudnya? Itu poinnya lain. Kalau patung sih tafsir bagian itu ya supaya kita nggak mental nerimo atau apa gitu ya. Kalau kita bisa beli ya kita bisa beli dan sebagainya. Poinnya lain, dua-duanya pasti ada gitu. Tapi beware hati-hati dengan kita mesti peka lah sama keadaan hati kita. Ini saya waktu saya mentalnya taken for granted, misalnya ya.
Waktu saya mentalnya ini menganggap biasa kebaikan orang lain, dan penyangkalan dirinya adalah saya lebih baik bayar sendiri gitu. Tapi kalau di dalam hati saya ini lebih baik dikuasai pride, dan saya penyangkalan dirinya adalah menerima dengan humbly. Yang mana itu kita yang harus tahu. Saya nggak tahu yang mana gitu. Nah, poin ini ya. Waktu kita lebih ke arah taken for granted, iya memang dia masih kasih. Nah kayak gini mendingan kita beli sendiri, karena kita jadi orang yang ceroboh. Kalau kayak gini ntar jadi mentalitas pengemis lagi gitu. Dan penyangkalan dirinya beli sendiri gitu. Tapi kalau yang sedang berkuasa itu adalah pride atau perasaan enggak, saya nggak mau utang budi sama dia, kan berarti pride kan saya. Mungkin penyangkalan dirinya adalah humbly terima gitu. Humbly terima itu penyangkalan diri. Waktu kita terima, actually saya korban itu. Saya nggak harus terima, tapi saya perlu terima untuk menyangkal saya punya pride gitu. Orang kasih di atas itu ini loh, terus terang lebih enak loh saya. Orang menerima di bawah itu sangat jauh lebih perlu humility. Memang orang yang kasih sendiri mesti humble, betul kan ya? Orang kasih mesti humble, jangan dia menghinain. Orang yang di bawah yang terima itu juga sangat perlu humility, saya sangat perlu. Karena kita kalau dikuasai pride akhirnya kita nggak bisa terima gitu. Lalu nggak bisa terima kita pakai alasannya karena saya mau mendidik supaya saya nggak taken for granted. Waktu Tuhan lihat ternyata enggak, kamu pride sebetulnya gitu. Lalu kita tahu kita yang mana, ya kita mesti peka sendiri gitu. Maksudnya bersama dengan Tuhan gitu ya. Kita taker lah ini. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, dan kami mohon supaya Engkau menghidupkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang generous, yang sudah memberikan anak-Mu sendiri sebagai satu korban yang tidak mungkin kami bisa bayar sepanjang umur hidup kami. Dan Tuhan pun ingin supaya kami belajar untuk mengenal hati Tuhan yang seperti ini, menjadikan kami orang-orang yang generous seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap orang yang hadir. Kami juga bersyukur untuk tangan-tangan yang generous yang sudah menyediakan makanan bagi kami semua. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan membalas segala kebaikan mereka, dan berkati juga setiap daripada kami pada hari ini juga menerima. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.